Malam itu, hujan mengguyur kota kecil bernama Sendang Asri. Sebuah kota yang terlihat damai dari luar, namun menyimpan banyak cerita gelap yang tak terungkap. Di tengah gemuruh petir dan suara hujan yang menghantam atap, seorang pengemudi ojek online bernama Bagas bersiap untuk menyelesaikan orderan terakhirnya malam itu. Ia tak pernah menyangka orderan itu akan menjadi yang terakhir dalam hidupnya. Bagas sudah bekerja sejak siang. Penghasilannya hari itu cukup lumayan, dan dia hanya tinggal menyelesaikan satu orderan lagi sebelum pulang. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 22.45. Kota mulai sepi, jalanan mulai lengang. Tiba-tiba notifikasi berbunyi. Ada satu pesanan masuk. Titik jemputnya di Jalan Waringin, dekat kawasan hutan kecil yang katanya angker. Aneh, siapa yang pesan jam segini dari tempat kayak gitu? Gumam Bagas. Namun karena tarifnya 2 kali lipat dari biasanya, Bagas tak pikir panjang. Ia melaju ke titik jemput. Saat tiba di lokasi, suasana sangat sunyi. Tidak ada rumah, hanya pepohonan lebat dan jalan yang remang-remang. Di pinggir jalan, seorang wanita berdiri diam menegakkan gaun putih panjang. Wajahnya tertutup rambut dan tubuhnya sedikit gemetar. "Mbak yang order?" tanya Bagas. Wanita itu hanya mengangguk pelan dan naik ke motor tanpa bicara sepatah kata pun. Bagas merasakan hawa dingin menyelubungi tubuhnya. Ia mencoba mengajak bicara, tapi wanita itu hanya diam. Tujuan perjalanan tertera di aplikasi, Jalan Kenangan 013, sebuah alamat yang asing bagi Bagas. Sepanjang perjalanan, suasana makin mencekam. Lampu jalan mulai padam satu persatu. Dan suara hutan terdengar makin aneh. Bagas mulai merasa ada yang tidak beres. GPS menunjukkan arah ke sebuah jalan kecil yang tampak seperti sudah lama tidak dilalui orang. Ini beneran lewat sini? Pikir Bagas, ragu. Ia mencoba menoleh ke belakang untuk memastikan, tapi wanita itu sudah tidak ada di jok belakang. Jantung Bagas berdegup kencang. Ia menghentikan motor dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Ketika hendak berbalik arah, tiba-tiba GPS-nya menyala sendiri, menunjukkan ia hanya berjarak 100 meter dari tujuan. Dengan langkah berat dan rasa penasaran bercampur takut, Bagas mengikuti arah itu. Ia tiba di depan sebuah rumah tua, dengan cat mengelupas dan halaman penuh semak. Pintu depan terbuka perlahan, seolah mengundangnya masuk. "Halo? Mbak?" panggil Bagas dari luar. Tidak ada jawaban, tapi dari dalam rumah terdengar suara tangisan perempuan. Bagas masuk perlahan. Di dalam, rumah dipenuhi bau anyir dan debu. Tangisan itu semakin keras menuju suara tersebut. Di sebuah kamar yang pintunya setengah terbuka, ia melihat sosok wanita bergaun putih duduk membelakanginya. "Mbak, saya cuma pengemudi. Ini alamat yang tertera di aplikasi," kata Bagas dengan suara gemetar. Wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan bibirnya berbisik. "Kamu, yang terakhir." Bagas terjatuh dan berusaha kabur, tapi pintu-pintu tertutup sendiri. Rumah itu seperti hidup, menelannya perlahan. Di salah satu ruangan ia menemukan potongan koran lama, berita tentang pembunuhan berantai terhadap para wanita muda yang dibuang di hutan Waringin. Salah satu korbannya adalah wanita bernama Rani, nama yang sama dengan akun pemesan ojek terakhirnya. Foto Rani di koran itu sama persis dengan wanita bergaun putih tadi. Ternyata, Bagas bukan pengemudi pertama yang menerima orderan dari akun Rani. Sudah 3 pengemudi sebelumnya yang hilang tanpa jejak. Polisi tidak pernah bisa mengungkap kasus itu. Bagas mulai menyadari bahwa dirinya sudah terperangkap. Ia mencoba menghubungi siapapun lewat ponsel, tapi sinyal hilang. Suara tawa perempuan mulai terdengar dari seluruh penjuru rumah. "Terima kasih sudah menjemputku. Sekarang gantian kamu yang kutemani. Selamanya." Malam itu hujan mengguyur kota kecil bernama Sendang Asri.
sebuah kota yang terlihat damai dari luar, namun menyimpan banyak cerita gelap yang tak terungkap. Di tengah gemuruh petir dan suara hujan yang menghantam atap, seorang pengemudi ojek online bernama Bagas bersiap untuk menyelesaikan orderan terakhirnya malam itu. Ia tak pernah menyangka orderan itu akan menjadi yang terakhir dalam hidupnya. Penuh misteri dan ketegangan, Bagas menerima orderan dari akun bernama Rani yang menuntunnya ke sebuah rumah tua di Jalan Kenanga. Ia mengalami hal-hal supranatural, melihat sosok wanita bergaun putih, dan menemukan fakta bahwa dirinya telah menjadi korban dari siklus kutukan lama. Di akhir cerita, motor Bagas ditemukan tapi dirinya menghilang, dan orderan dari akun Rani terus muncul setiap tahun. 3 bulan setelah hilangnya Bagas, cerita tentang orderan terakhir itu menyebar seperti angin. Para pengemudi ojek online saling memperingatkan untuk tidak mengambil pesanan dari Jalan Waringin, terutama jika pemesannya bernama Rani. Tapi tetap saja, rasa penasaran adalah musuh paling berbahaya manusia. Doni, sahabat Bagas, menyelidiki kepergian temannya dan menerima orderan dari akun Rani. Ia masuk ke rumah tua itu dan bertemu Bagas yang telah berubah. Dengan doa dan keberanian, ia berhasil keluar, tapi pulang dengan perasaan bahwa sesuatu telah mengikutinya. Rumah itu tetap berdiri misterius, dan legenda baru mulai menyebar. 2. Kisah tragis telah menyelimuti nama Rani dan alamat Jalan Kenanga nomor 13 dengan aura kutukan. 2 pengemudi menghilang, 1 hanya kembali dengan jiwa yang setengah tertinggal. Tapi cerita ini belum berakhir, karena misteri yang sudah dibuka selalu meminta korban terakhir. Tania, mantan pacar Bagas, mulai dihantui mimpi dan kenangan. Ia menyelidiki sejarah keluarga Rani dan mendapati kenyataan bahwa Rani dikubur hidup-hidup oleh keluarganya sendiri. Tania masuk ke rumah yang muncul kembali, dan dengan pengorbanan jiwa, ia menyelamatkan Bagas, Doni, dan jiwa-jiwa lainnya. Namun Tania sendiri menjadi penumpang terakhir, menggantikan semua yang telah pergi. Kutukan di Jalan Kenanga akhirnya berhenti. Tidak ada lagi orderan dari akun Fani. Rumah itu menghilang selamanya. Namun setiap malam Jumat, di sekitar lokasi bekas rumah itu, kadang terdengar suara dari jok belakang motor, "Terima kasih sudah menemani, tapi kamu mau kemana? Kita belum sampai." Dan siapapun yang menoleh tidak pernah kembali. Pagi harinya, motor Bagas ditemukan di depan rumah tua di Jalan Kenanga nomor 13, tapi rumah itu menurut warga sudah puluhan tahun terbengkalai. Tidak ada jejak keberadaan siapapun. Keluarga Bagas melapor ke polisi. Namun, seperti pengemudi-pengemudi sebelumnya, ia menghilang tanpa bekas. Aplikasi ojek online itu kini memasukkan Jalan Waringin ke dalam daftar area terlarang. Tapi setiap tahun, tepat di tanggal dan jam yang sama, selalu ada orderan yang muncul dari akun bernama Rani dengan permintaan penjemputan di pinggir hutan. Dan yang menerimanya tak pernah kembali.